Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar latihan soal sumatif tengah semester tentang klasifikasi makhluk hidup dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, nomor 1 ini pertanyaannya tentang urutan takson makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke terendah. Di sini ciri-cirinya adalah biasanya yang tertinggi itu kingdom, kemudian lanjutannya filum atau divisio, jadi jelas yang D salah. Antara yang A, B, dan C, kita lihat yang A kingdom, filum, kelas. Nah, ini jawaban yang tepat setelah filum, kelas. Kalau filum itu untuk yang hewan, kalau divisi itu untuk yang tumbuhan. Nah, kebetulan yang B itu salah karena setelah divisi ada filum, jadinya jawabannya rancu. Berikutnya nomor 2, tingkatan takson yang memiliki persamaan ciri paling banyak itu biasanya berada di tingkatan paling bawah, yaitu spesies. Kalau persamaan cirinya paling sedikit itu yang paling atas, kingdomnya. Nomor 3, ciri utama hewan mamalia. Hewan mamalia ini memiliki ciri khusus, yaitu biasanya memiliki rambut dan memiliki kelenjar susu. Ini jawabannya yang B. Berikutnya, hewan berikut yang termasuk mamalia. Contoh mamalia yang ada di dalam air ini biasanya lumba-lumba, kemudian ikan paus, ada beberapa selain yang ada di darat. Berikutnya, organisme yang termasuk kingdom Plantae. Plantae adalah kelompok tumbuhan. Tumbuhan di sini ada pilihannya lumut, bakteri, jamur, amoeba. Jawabannya adalah lumut, yaitu yang A. Yang nomor 6, tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Ini contohnya adalah tanaman lumut. Sama ya, nomor 6 jawabannya juga lumut. Karena lumut itu perpindahan zatnya tidak melewati pembuluh, tapi menggunakan difusi. Nomor 7, ciri akar tumbuhan monokotil adalah monokotil biasanya akarnya serabut. Serabut. Kalau untuk dikotil biasanya tunggang atau tunjang. Ciri khas kingdom animalia adalah dapat bergerak aktif. Nah, ini artinya gerakannya bisa berpindah tempat. Nomor 9, yang bukan komponen abiotik adalah benda mati. Berarti di sini yang bukan benda mati adalah rumput. Nomor 10, organisme autotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu berfotosintesis. Autotrof di sini berarti jawabannya tumbuhan. Semua jenis tumbuhan biasanya memiliki kemampuan fotosintesis. Berikutnya contoh heterotrof. Kebalikannya autotrof. Heterotrof itu tidak bisa fotosintesis. Di sini berarti jawabannya bisa padi, bisa juga rumput, bisa juga lumut. Oh, di sini berarti kebalikannya tadi. Heterotrof tidak bisa fotosintesis. Nah, ada pilihan jawaban kata, berarti satu-satunya yang tidak bisa fotosintesis. Selanjutnya contoh hubungan biotik dengan abiotik. Nah, misalnya manusia makan nasi, tumbuhan membutuhkan cahaya, kucing memakan tikus, burung membuat sarang. Nah, ini cenderung jawabannya yang paling tepat adalah yang B, karena tumbuhan membutuhkan cahaya, tumbuhan sebagai biotik, cahaya sebagai abiotik. Ikan hidup di air dengan insang menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu nomor 13, jawabannya beradaptasi ya, karena
hidupnya di air, alat pernafasannya itu menggunakan insang. Berikutnya, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Hati-hati, ini biasanya keliru menjawab yang reproduksi. Bunglon mengubah warna kulitnya. Ini contohnya adaptasi lagi. Jadi ada 8 atau 9 ciri-ciri makhluk hidup. Ini perlu dipahami contoh-contohnya. 16. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mempelajari. Ketika makhluk hidup sudah dikelompokkan, mempelajarinya jadi lebih mudah. Berikutnya, nama ilmiah berikut yang paling dekat kekerabatannya yang mana? Jawabannya adalah yang nama depannya sama. Canis sama Canis lupus dengan Canis familiaris, berarti jawabannya adalah yang nomor 1 dan nomor 2, Canis lupus dan Canis familiaris. Kalau yang belakangnya sama, kekerabatannya tidak pasti dekat, tapi kalau yang depannya sama, genusnya sama, berarti paling dekat kekerabatannya. Jawabannya yang A. Aturan penulisan nama ilmiah. Nah, aturannya kata pertama itu biasanya diawali huruf kapital. Jawabannya yang B. 19. Takson yang tidak ada pada hewan. Jawabannya tadi sudah dibahas di awal, jawabannya adalah divisio. Divisio itu hanya ada di tumbuhan. Kalau di hewan namanya filum. 20. Hewan yang bernafas dengan paru-paru dan memiliki sayap termasuk kira-kira apa? Paru-paru tapi memiliki sayap, berarti kelompoknya Aves atau unggas. Aves ya. Hewan vertebrata yang hidup di air biasanya adalah kelompoknya Pisces yang paling banyak. Pisces itu kelompoknya ikan. Berikutnya contoh hewan Aves. Aves itu unggas, berarti di sini jawabannya yang A, ayam. Nomor 23. Fungsi lumut adalah lumut itu biasanya memiliki kemampuan untuk menahan erosi sehingga tanah tidak mudah longsor atau terkikis ya. Karena ada di permukaan sehingga menahan agar tanah tidak terkikis baik karena air maupun karena angin. Nomor 24. Penyerbukan dapat dibantu oleh biasanya bisa serangga, bisa angin, bisa juga manusia. Sekumpulan berbagai jenis burung. Kalau ada berbagai jenis burung berarti jawabannya adalah komunitas. Ini materinya tentang tingkatan yang ada pada lingkungan, dimulai dari individu, populasi, komunitas, kemudian ekosistem. Nah, ketika berbagai jenis itu komunitas. Kalau satu jenis jumlahnya satu, individu. Satu jenis jumlahnya banyak, populasi. Ketika makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya itu sudah disebut ekosistem. Oke, lanjut nomor 26. Jika predator meningkat maka mangsa mangsanya akan berkurang. Nanti model soal kadang-kadang berupa gambar. Yang penting memahami mana predatornya, mana mangsanya, nanti bisa dijawab dengan mudah. Yang bukan faktor pertumbuhan tanaman ada air, cahaya, mineral, plastik. Jawabannya plastik ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, inilah yang disebut ekosistem. 29. Piramida makanan seimbang jika produsennya harus banyak.
tumbuhannya harus paling banyak? Jawabannya C. Namanya piramida, berarti sumber energi yang paling awal harus jumlahnya paling banyak. Misalnya paling bawah jagung. Nah, di sini piramidanya biasanya jumlah produsennya paling banyak dibanding atas-atasnya. 30 urutan rantai makanan, misalnya A sampai D. Ini kita lihat, kalau diawali dengan tumbuhan berarti benar. Nah, kita lihat ada A sama D yang diawali dengan tumbuhan. Padi, ayam, elang. Yang D padi, elang, ayam. Kalau padi itu biasanya dimakan ayam, baru ayamnya dimakan elang. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Biasanya ada juga soal dengan jawaban lebih dari satu. 31. Contoh interaksi benda mati dengan makhluk hidup. Ini jawabannya yang A. Air dibutuhkan ikan. Kemudian C. Cahaya dibutuhkan tumbuhan. Kalau yang B sama D jelas salah. Yang B salah karena abiotik dengan abiotik. Nomor 32. Interaksi antara hewan dan tumbuhan. Biasanya yang paling sering kalau hewan dan tumbuhan itu ada simbiosis. Ini contohnya ada kutu dengan kutu atau lalat buah dengan tanaman. Ini kan termasuk juga nanti interaksinya simbiosis. Kemudian kalau ada juga netralisme. Yang tidak mungkin terjadi adalah kompetisi atau predasi. Kalau hewan dan tumbuhan biasanya tidak ada interaksi, predasi, dan kompetisi. Nomor 33. Interaksi di bawah, interaksi di sawah antara padi dan jagung. Nah, karena padi dan jagung biasanya kalau satu lokasi itu berebut nutrisi, maka bisa dimasukkan interaksinya kompetisi. Oke, nomor 34. Kunci determinasi. Kunci determinasi 1B berarti tidak berspora, 2A berbiji, 3A berbiji tertutup, 4A berkeping 2, cocok dengan tanaman. Jawabannya mangga dan kacang. Nah, kalau nanti 1B, 2A, 3B berarti cocoknya dengan pinus. Lalu kalau 1B, 2A, 3A, 4B berarti monokotil. Ini cocoknya dengan jagung dan padi. Nomor 35 yang termasuk populasi. Nah, populasi itu ingat tadi, kalau populasi berarti satu jenis jumlahnya lebih dari satu di satu lokasi. Misalnya ini 10 ekor ayam, benar populasi. 5 jenis hewan berbeda, bukan populasi. 7 tanaman bayam, ini juga populasi. Berarti jawabannya A dan C. Selanjutnya model soal benar salah. Misalnya ini hubungan interaksi antara kerbau dan burung jala sama dengan hiu dan remora. Nah, kerbau dan burung jala ini kan simbiosis, sama juga dengan hiu dan remora. Biasanya ini saling menguntungkan. Jawabannya benar. Jamur satu mingdok dengan tumbuhan. Jawabannya jelas salah karena jamur fungi tumbuhan lantai. 38. Hewan dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Jawabannya benar. Jika tikus punah, maka predatornya akan meningkat. Nah, logikanya kalau tikusnya punah, pemangsanya juga tidak bisa meningkat. Berarti jawabannya salah. Rumput adalah produsen dan ular adalah konsumen. Jawabannya rumput produsen, ular konsumen. Jawabannya benar. Oke, itu sedikit contoh soal. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.